Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ala ummatihi alladhina istaqamu bi syari'atihi wa bi sunnatihi wa bi uswatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudaraku seiman, seagama, bahkan saudaraku sesama umat manusia dimanapun Anda semua berada, dalam kehidupan dunia ini, dalam pandangan Islam, dalam pandangan agama Islam, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Seluruh masjid, masjid yang dibangun betul-betul karena Allah, masjid yang dibangun betul-betul karena memang dibutuhkan oleh umat. Sebaliknya, tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasar. Tempat yang paling dicintai oleh Allah masjid-masjid, dan tempat yang paling dibenci adalah pasar-pasar. Kita umat Islam faham kenapa masjid menjadi tempat yang paling dicintai oleh Allah. Kita faham. Nah, kenapa pula pasar kok menjadi tempat yang paling dibenci oleh Allah? Padahal pasar itu sudah ada sejak dulu. Bahkan Rasul pun sering pergi ke pasar, para sahabat sering ke pasar. Kenapa pasar menjadi tempat yang paling dibenci oleh Allah? Perlu Anda ketahui bahwa masjid sebagai tempat yang dicintai oleh Allah, pasar sebagai tempat yang dibenci oleh Allah, didasarkan pada hadis sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim 1076, Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Khuzaimah, dan Imam Al-Baihaqi. Hadisnya sahih, Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ilallah masajiduha. Tempat wilayah yang paling dicintai oleh Allah dari seluruh yang ada di dunia ini adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah yang ada di alam dunia ini adalah pasar-pasarnya. Kita fokus dengan tempat yang paling dibenci oleh Allah, pasar. Kenapa pasar menjadi tempat yang paling tidak disukai oleh Allah, yang paling dibenci oleh Allah? Di antara penjelasannya ada dalam kitab Ad-Dibaj ala Muslimin, salah satu judul kitab yang menjelaskan syarah Sahih Muslim. Di sana disebutkan li'annaha mahallul ghasyi wal khida'i wal riba wal aimanil kadhibati wa ikhlafil ahdi wa i'radi 'anillahi ta'ala wa ghairu dzalika mimma fi ma'na.
Pasar menjadi tempat yang paling dibenci oleh Allah karena pasar itu tempat adanya, tempat banyak terjadi kepalsuan, penipuan, riba, terjadi sumpah palsu, menyalahi janji, termasuk pasar tempat berkumpulnya orang-orang yang banyak lupa dengan peringatan Allah, sehingga terjadi banyak kecurangan dan lain sebagainya. Itu alasannya. Namun ternyata pasar pun bisa menjadi tempat untuk kita mendapatkan properti, mendapatkan gedung di surga. Pasar bisa menjadi tempat untuk kita mendapatkan gedung di surga, untuk kita mendapatkan 1 juta pahala kebaikan, untuk kita mendapatkan 1 juta peleburan dosa dan kesalahan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita melakukan aktivitas di pasar, jual beli, atau sekedar berangkat ke pasar dan kita bisa mendapatkan gedung di surga? Kita bisa mendapatkan 1 juta pahala kebaikan, mendapatkan penghapusan 1 juta dosa dan kesalahan? Apakah dengan transaksi yang jujur dan adil? Itu sudah jelas. Tapi ternyata ini bukan dengan cara itu, dengan cara yang lain. Bagaimana caranya? An Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yadkhulus suqa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khairu kulluhu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kataballahu lahu alfa alfi hasanatin wa maha anhu alfa alfi sayyiatin wa bana lahu baitan fil jannah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Al-Hakim, Imam Al-Bazzar, dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Rasulullah bersabda, siapa saja memasuki pasar lalu dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu kulluhu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa saja yang memasuki pasar dan membaca kalimat ini, maka Allah akan catat untuknya 1 juta pahala kebaikan. Allah akan hapuskan darinya 1 juta dosa dan kesalahan. Dan Allah akan bangunkan untuknya gedung di surga. Jadi Anda saudaraku yang beraktivitas di pasar, tiap hari berangkat ke pasar, apakah untuk jualan ataukah untuk belanja, ketika selalu merutinkan bacaan ini, insya Allah sesuai dengan janji Rasul. Mungkin kita berpikir, apa iya sih masuk pasar membaca kalimat-kalimat itu 1 juta kebaikan, 1 juta dosa kesalahan dihapus, dan dibangunkan surga, dibangunkan gedung di surga. Demikian istimewanya.
bacaan itu dibaca di pasar, jangan salah. Pasar adalah tempatnya orang-orang yang lupa dari Allah. Ketika kita masuk pasar, lalu kita membaca doa ini, membaca bacaan ini tadi, itu menunjukkan kita, walaupun berada di tengah pasar, tetap ingat Allah. Tetap ingat Allah. Inilah yang menjadikan orang yang selalu ingat kepada Allah, walaupun berada di tempat yang umumnya manusia lupa dari Allah. Oleh Rasulullah dijanjikan 1 juta pahala kebaikan, 1 juta dihapuskan dosa dan kesalahan, dan dibangunkan gedung di surga. Perawi hadis ini Muhammad bin Wasi', seorang tabi'in, ketika beliau menyampaikan materi hadis ini kepada sahabatnya Qutaibah bin Muslim, apa yang terjadi? Qutaibah begitu mengetahui hadis ini, beliau langsung mengendarai kudanya masuk ke pasar. Begitu sudah di pasar, beliau baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khairu kulluhu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini Qutaibah bin Muslim langsung membaca itu. Beliau meyakini kebenaran hadis ini dan beliau ingin mendapatkan keistimewaan yang dijanjikan oleh Rasul dalam hadis ini. Karena itu buat anda saudaraku yang selalu beraktivitas di pasar, dan ini berlaku untuk semua jenis pasar, baik pasar tradisional ataupun pasar modern. Pokoknya di tempat terjadinya jual beli antar pedagang dan masyarakat, di situ hadis ini berlaku. Semoga Allah meringankan langkah kita, Allah mudahkan kita untuk dapat mengaplikasikan apa yang ada dalam hadis ini, dan semoga selanjutnya setiap kali kita berangkat ke pasar, kita tidak lupa membaca doa ini, dan Allah tetapkan untuk kita 1 juta pahala kebaikan, Allah hapus dari kita 1 juta dosa dan kesalahan, dan Allah bangunkan gedung buat kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.